Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Peri Kehidupan dan Perkembangan Populasi Hama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Cici Juliani dengan NIM 021, ada Sabrina Aulia Syarah dengan NIM 022, selanjutnya ada Egy Ramati Caksono dengan NIM 024, dan Audrey Frejananda dengan NIM 025, selanjutnya ada Aurel Feby Trixiana dengan NIM 026, dan Diana Siska Dewi dengan NIM 027, yang terakhir ada Aram Puspitasari dengan NIM 028. Hama adalah organisme pengangkut tanaman yang dapat menimbulkan kerusakan fisik pada tanaman itu sendiri. Selain itu, hama juga dapat menurunkan kualitas dan menurunkan kuantitas produk pertanian. Selanjutnya, populasi hama. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup dari spesies yang sama atau memiliki kesamaan genetik dan secara bersama-sama mendiami suatu tempat tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Populasi juga dapat didefinisikan sebagai kelompok organisme yang terdiri dari individu satu spesies yang saling berinteraksi dan melakukan perkembangbiakan pada suatu tempat dan waktu tertentu. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi populasi hama. Faktor yang mempengaruhinya itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh hama itu sendiri. Misalnya itu kemampuan berkembang biak serangga hama akan menentukan tinggi rendahnya populasi hama. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar, yaitu di lingkungan habitat hama. Misalnya faktor kelembapan, suhu, dan temperatur, dan lain-lainnya. Faktor internal yang pertama yaitu seks rasio atau rasio jenis kelamin. Serangga hama pada umumnya berkembang biak melalui perkawinan walaupun ada beberapa spesies tertentu yang menghasilkan keturunan tanpa melalui pembuahan atau partenogenesis. Sebagian besar serangga mempunyai seks rasio 1:1, yang artinya serangga jantan dan serangga betina yang bertemu kemudian melakukan kopulasi akan lebih tinggi sehingga reproduksi serangga tersebut akan tinggi. Yang kedua yaitu keperidian dan jangka waktu perkembangan. Keperidian adalah besarnya kemampuan suatu serangga betina dalam menghasilkan sejumlah keturunan baru. Serangga hama yang mempunyai keperidian cukup tinggi biasanya diketahui dengan faktor luar sebagai penghambat perkembangannya juga tinggi. Serangga yang mengalami metamorfose sempurna atau hilometabola, perkembangan serangga dimulai dari telur, larva, pupa, kemudian imago. Pada serangga yang mengalami metamorfosa hemimetabola atau paurometabola, perkembangannya dimulai dari telur, nimfa, hingga dewasa. Kompetisi akan terjadi pada individu-individu dalam satu habitat untuk mempertahankan kehidupannya. Kompetisi antar individu dapat terjadi dalam bentuk kompetisi mendapatkan makanan, kompetisi ruang gerak, dan kompetisi tempat berlindung. Selanjutnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan hama. Yang pertama ada faktor abiotik, yaitu ada iklim antara lain suhu atau temperatur. Serangga memiliki kisaran suhu tertentu untuk kehidupannya. Yang kedua ada kelembapan udara. Kelembapan dilihat sebagai keadaan lingkungan hidup serangga dan dibutuhkan organisme untuk melangsungkan proses fisiologis dalam tubuh. Terus ada cahaya, warna, dan bau. Pengaruh cahaya terhadap perilaku serangga berbeda antara serangga yang aktif siang hari dan yang aktif pada malam hari. Beberapa jenis serangga juga mempunyai ketertarikan terhadap suatu warna dan bau. Selanjutnya angin. Angin juga berperan terhadap kelembapan dan proses penguapan badan serangga. Kemudian ada faktor makanan. Keberadaan faktor makanan akan dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, curah hujan, dan tindakan manusia. Kelembapan semua faktor lain sangat mendukung perkembangan serangga.
maka pertambahan populasi serangga akan sejalan dengan makin bertambahnya makanan. Selanjutnya ada faktor biotik. Yang pertama ada parasitoid, berukuran kecil dan mempunyai waktu perkembangan lebih pendek dari inangnya, dengan cara menumpang hidup atau di dalam tubuh serangga hama. Selanjutnya ada predator, yaitu serangga atau hewan lain yang memakan serangga hama secara langsung. Yang selanjutnya ada penyebab timbulnya letusan populasi hama. Yang pertama itu ada spesies tanaman baru. Ada dua kondisi di mana tanaman baru yang sebelumnya tidak ada di daerah tersebut dapat menciptakan kondisi yang sesuai untuk perkembangan populasi hama. Dan jenis tanaman baru yang tidak masuk dapat bertahan dari serangan hama yang merupakan organisme asli di ekosistem tersebut. Contohnya, tanaman alfalfa yang dimasukkan ke daerah California dan dibudidayakan oleh para petani lokal untuk pakan ternak, kemudian berkembang menjadi hama yang berupa kupu-kupu yang merusak secara ekonomi. Selanjutnya, nomor 2, dalam suatu ekosistem pertanian dapat ditemukan populasi serangga hama di suatu lahan pertanian yang hanya ditanami satu jenis tanaman dan dalam jangka waktu yang panjang. Penanaman terus-menerus di suatu lahan produksi akan mengakibatkan meledaknya populasi hama, terutama karena makanan hama yang tersedia sepanjang waktu. Yang selanjutnya ada masa tanam. Lamanya masa tanam perlu diperhatikan dalam melakukan usaha tani. Karena apabila menanam tanpa diatur masa tanamnya ataupun jangka waktunya, menyebabkan terjadinya gangguan akibat serangan hama. Selanjutnya, jarak tanam. Jarak tanam perlu diperhatikan saat masa penanaman, karena jika terlalu renggang atau terlalu rapat, keduanya dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi tanaman itu sendiri. Jika tanamannya terlalu renggang, hasil produksinya kurang maksimal, kualitasnya juga kurang, terutama karena berkaitan dengan hama yang menyerang tanaman tersebut. Dan jika terlalu rapat, perkembangbiakan dan perpindahan hama dari satu tanaman ke tanaman lain akan semakin cepat. Yang kelima, ada pengembangan hasil pemuliaan tanaman. Pengembangan tumbuhan seperti persilangan hingga rekayasa genetika telah merubah mekanisme ketahanan alami pada tumbuhan itu sendiri. Dengan adanya penyatuan gen-gen tersebut, menghasilkan tumbuhan yang resisten terhadap hama, memiliki daya tahan atau daya sembuh dari serangan serangga. Tetapi ada pula kondisi di mana tanaman hasil pemulihan tersebut rentan terhadap hama yang menyerang dan tidak adanya musuh alami, sehingga perkembangbiakan hama tidak dapat dihentikan dan terjadilah peledakan populasi hama. Selanjutnya, ada pemindahan hama melewati batas geografik, dengan contoh binatang arthropoda, yang dapat menjadi hama setelah dipindahkan atau ikut pindah sehingga melewati batas-batas geografik tertentu, dan berhasil meninggalkan musuh alami di tempat asalnya. Selanjutnya, ada pemindahan tanaman ke daerah yang berbeda iklim. Tanaman yang dipindahkan ke iklim yang berbeda mempengaruhi perkembangan kehidupan hama, namun juga dapat memperlambat kehidupan hama. Sebagai contoh, pada suhu optimum dan kelembapan yang sesuai dengan kebutuhan hidup hama, dapat terjadi peledakan populasi hama yang sangat tinggi. Curah hujan tinggi juga dapat menyebabkan menurunnya populasi hama dikarenakan dapat menghalangi perkembangbiakan dan populasi hama tersebut. Selain itu, angin berperan dalam proses penyebaran hama, seperti contohnya pada kutu daun. Selanjutnya ada penanaman terus-menerus dan asosiasi antara tanaman dan hama. Asosiasi antara tanaman dan hama dapat terjadi antara tanaman inang dan hama. Tanaman inang adalah tanaman yang menjadi makanan dan tempat tinggal organisme hama. Bila tanaman yang disukai terdapat dalam jumlah banyak, maka populasi hama juga akan meningkat dengan cepat. Sebaliknya, jika makanan kurang, populasi hama juga akan menurun. Yang terakhir ada pestisida yang merubah fisiologi tanaman. Seperti yang sudah kita ketahui, pestisida sering sekali digunakan sebagai pengendalian hama yang utama.
Namun, pada pemakaiannya harus dipastikan ketepatan dosisnya, karena jika kelebihan atau kekurangan dosis dapat berakibat merugikan manusia. Bila terjadi kelebihan dosis, hama atau penyakit memang akan musnah, tetapi tanaman juga akan musnah. Sedangkan, bila kekurangan dosis, akan menyebabkan hama serta keturunannya bertambah kebal, sehingga terjadilah peledakan populasi hama. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada teman-teman yang akan dan ingin bertanya, kami persilakan dan akan kami diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.